semuanya yang ada di virtual ini, kami mempersilakan untuk berdiri. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, melangkah ke acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan, persilakan kepada Bapak Dr. Romi Siswanto, selaku Koordinator Pokja Publikasi Direktorat GTK-Dikdas yang mewakili Bapak Direktur GTK-Dikdas yang pada kesempatan kali ini mohon maaf Bapak Ibu dikarenakan beliau tidak bisa hadir untuk acara virtual meeting ini, dan kami mempersilakan kepada Bapak Dr. Romi Siswanto untuk memberikan arahan dan membuka acara pada sore hari ini. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu guru bahagia hadir. Nah, kita ada Pak Ahmad dari kita, Bu Ulfa, Pak Hadi, dan dari tim teknis ada Mas Gu dan Bapak Ibu di Kabupaten Ketapang, Kota Bontang, dan Kabupaten Bandung atau yang mewakili, salam bahagia selalu dan sehat selalu. Kondisi ini pada saat ini memang kita tidak bisa kita pungkiri bahwa hal-hal yang memang harus kita lakukan ini melalui virtual meeting. Mohon maaf dan yang sebesar-besarnya, tapi tidak mengurangi apa esensi yang akan nanti disampaikan dalam yang berbahagia, bahwa guru penggerak ini merupakan episode yang dari program prioritas Pendidikan dan Kebudayaan yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa ini adalah merupakan sebuah program untuk Bapak dan Ibu guru yang memiliki masa mengajar 5 tahun, mengajar 10 tahun, untuk guru penggerak dan pengajar praktik itu masa mengajarnya 2 tahun, tapi minimal mengajarnya itu adalah 5 tahun. Ini juga sangat penting karena tujuan dari kementerian itu adalah ingin membangun, menghidupkan komunitas pembelajaran di daerah
Insya Allah dengan program guru penggerak ini semua berjalan royong untuk memikul pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Ini tujuannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari perekrutan, pendidikan dan latihan 9 bulan itu nanti akan disampaikan lebih banyak secara teknis oleh Pak Mamat. Nanti mungkin bulan apa saja yang akan disampaikan nanti itu nanti Bapak dan Ibu kalian bisa menyimak secara serius bagaimana mulai dari awal program penggerak yang akan Bapak dan Ibu ikuti. Karena guru adalah semua merupakan panggilan jiwa dan Ibu sekalian. Jadi saya harapkan juga bahwa guru penggerak ini adalah sebuah sistem yang baru, model dan pelatihan yang buat guru dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Itu nanti Bapak dan Ibu perlu ketahui sangat keren program ini. Mulai dari nanti pendaftaran seperti apa, terus apa saja yang disiapkan, terus tesnya seperti apa. Ini semua terbuka Bapak dan Ibu sekalian. Kita yang ditutupi dalam program ini. Bapak dan Ibu bisa mendaftar dan juga semua upaya-upaya untuk pendaftaran sampai nanti tes itu adalah merupakan upaya dari Bapak dan Ibu sendiri. Yang kedua, mungkin beberapa dapat kami sampaikan program guru penggerak itu bahkan adalah program prioritas. Di samping guru penggerak, kita ada guru dan pengajar praktik, itu juga kita ada organisasi. Itu tujuannya juga hampir sama, mereka akan menumbuh kembangkan gitu secara gotong royong membangun pendidikan yang ada di daerah Bapak dan Ibu sekalian. Nanti ada lagi juga sekolah penggerak Bapak dan Ibu sekalian. Ini lebih ke arah adalah manajemen, bagaimana mengelola sekolah. Ini ditujukan kepada insya Allah kepada kepala sekolah. Itu nanti detail programnya akan di-launching oleh kementerian. Nanti tapi nanti akan ada yang namanya sekolah penggerak. Jadi besarnya kita sekolah penggerak. Terus ada sekolah sendiri, itu nanti ada guru penggerak, pengajar, ada sekolah penggerak yang manajemen itu nanti akan pada diketahui. Nah, yang lebih sedih itu adalah pengadaan guru P3K yang 1 juta itu jumlahnya, itu adalah program prioritas dari GTK juga, yang Bapak dan Ibu juga perlu ketahui. Nah, Anda mohon juga kan kepada guru-guru honor yang ada, Bapak Ibu silakan bisa sebagai guru P3K, karena rekrutan cukup banyak sekali. Ini cukup 1 juta guru, karena memang guru secara perhitung kebutuhan guru itu kurang 1 juta Bapak dan Ibu sekalian. Ini terima kasih Menteri yang bisa mudah-mudahan menjadi keluar yang selama ini guru honorer menjadi kita semuanya bahwa upah rata-rata di daerah masing-masing. Nah, itu kita doakan ini bisa banyak diambil oleh teman-teman. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak ketahui bahwa guru penggerak ini adalah salah satu program prioritas, itu di dalamnya adalah belajar. Ini diharapkan dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang Bapak perlu ketahui bahwa profil Pancasila itu ada
6 komponen. Itu di dalamnya itu ada siswa itu harus kreatif, berjiwa gotong royong, berjiwa kebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, dan bertakwa Tuhan yang Maha, berakhlak mulia. Nah, dari ke-6 komponen ini nanti Bapak dan Ibu akan banyak sekali mendapatkan materi-materi yang masing-masing komponen ini di dalam diklat yang bulan tersebut. Di samping misalnya pedagogik diarahkan menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, diharapkan dari kegiatan program ini muncul siswa-siswa yang menjadikan memiliki jiwa Pancasila itu nanti lebih dieksplor di 6 komponen. Diharapkan juga nanti kalian semua kita dapat memahami apa itu nanti profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dari Direktorat tadi Pak Direktur tidak bisa membersamai kita karena satu sudah disampaikan Bu Emi bahwa ini adalah semangat nawacita semua Bapak dan seluruh kabupaten ada di ya bagian untuk mengikuti program guru penggerak. Ini ada pemerataan pendidikan, jadi mutu pendidikan semuanya dapat dengan guru penggerak. Namun bertahap pada Ibu kita tidak sekaligus program guru penggerak karena DM dan juga nanti banyak hal yang belum bisa kita secara masif nanti tidak tertata dengan baik Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Nanti selamat mengikuti sosialisasi buat Bapak dan Ibu guru sekalian. Mohon juga disampaikan kepada guru-guru yang lain yang belum ikut sosialisasi. Ayo kita ikut program guru penggerak. Insya Allah program ini sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya diminta membuka acara ini. Marilah kita bersama-sama ke acara kita dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Romi Siswanto yang tadi sudah mewakilkan Bapak Direktur GTK Dikdas ya, Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, langsung saja kita melangkah ke acara selanjutnya. Di sini kami juga mohon izin Bapak Ibu sekalian memperkenalkan perwakilan dari Dinas Pendidikan yang pada kesempatan sore ini alhamdulillah sudah bergabung. Ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang ya, dengan Ibu Anik ya. Ibu mohon maaf, boleh Ibu di-unmute Bu, dan boleh Ibu di-on-kan juga videonya. Bagaimana Ibu? Ibu RR Anik Sumarni ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, suara Ibu masih belum terdengar. Selamat sore Bu Emi. Boleh di-unmute Ibu? Selamat sore. Ya. Ya, masih belum terdengar Ibu. Sudah Mbak Emi. Sudah masuk Mbak Emi sekarang. Ya, saya memperkenalkan dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Di sini kita sudah kehadiran Ibu RR Anik Sumarni. Beliau adalah Kasih Pembinaan PPK PAUD dan Non-Formal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Dan dari 3 kabupaten kota yang kita undang pada sore hari ini, dan alhamdulillah kebetulan Ibu bisa bergabung ya Bu. Selamat datang Ibu. Dan kami memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan sedikit sambutan singkat terkait program guru penggerak ini yang sedang dijalankan, dan kita akan buka untuk seluruh guru-guru yang berada di wilayah Kabupaten Ketapang dan juga wilayah yang lainnya. Bagaimana tanggapan kira-kira seperti itu Ibu? Dipersilakan.
Ya, tapi suara terima Ibu kasih, Bu. maaf masih belum terdengar ya. Ya, bagaimana host? Mungkin bisa Sudah, di-unmute. sudah Mbak Emi, sudah terdengar Mbak Emi suaranya. Selamat sore, Ibu. Ya, Halo. Ibu silakan. Ya, dengan yang lainnya, apakah suara Ibu Anik sudah terdengar? Dengar Ibu. Sudah, Pak. Sudah terdengar, Bu Emi. Ya, sudah Ibu, bisa dilanjutkan Ibu, silakan. Sudah ya, sudah jelas. Oke, dipersilakan Ibu. Ya, ya. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Ini merupakan suatu momen yang sangat berharga bagi kami di Dinas Pendidikan. Kami berharap program ini ke depan benar-benar untuk memajukan, meningkatkan guru, baik dari jenjang STK, SD, sampai ke SMP. Ya. Karena kami berharap guru-guru ini benar-benar akan meningkat dengan guru penggerak ini. Mereka saling berkoordinasi antara guru satu dengan lainnya, antara sekolah satu dengan sekolah lainnya, sehingga tidak ada lagi sekolah-sekolah yang tertinggal dalam hal pembelajarannya nanti. Ya. Baik. Saya berharap semuanya akan sama, baik di kota kecamatan, di kota kabupaten, maupun di dalam desa-desa pelosok. Semuanya akan sama semuanya. Alhamdulillah. Jadi intinya pemerintah daerah yang mewakilkan yaitu Dinas Pendidikan sangat welcome sekali ya Bu ya dengan adanya program ini ya Bu ya. Ya. Ya, dan sangat memotivasi untuk Bapak Ibu guru yang di wilayah Ibu untuk segera mendaftar ya bagi yang sudah memenuhi syarat seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke Ibu Nanik, terima kasih atas sambutan singkat dan juga motivasi untuk Bapak Ibu guru yang berada di wilayah Kabupaten Ketapang khususnya dan juga untuk wilayah kabupaten kota yang lainnya, dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa benar-benar memberikan pengaruh dan motivasi untuk kita semuanya Bapak Ibu guru ya. Kita mensukseskan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih Ibu atas sambutan singkatnya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita melangkah ke acara selanjutnya. Kami mempersilakan kepada Bapak Insinyur Mamat selaku Koordinator Pokja Transformasi di Direktorat GTK Dinas. Beliau akan menyampaikan tentang bagaimana proses pendaftaran dan hal yang terkait dengan guru penggerak. Jadi langsung saja saya mempersilakan kepada Bapak untuk menyampaikan paparannya, Pak. Dipersilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anik dari Ketapang, dan kemudian Bapak dan Ibu atau yang mewakilinya dari Kota Bontang maupun dari Kabupaten Tidung, Kalimantan Utara. Serta Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di 3 kabupaten. Tak lupa juga kepada yang terhormat Pak Romi, Mas Hadi, Mbak Ulfa, dan teman-teman tim teknis dari Direktorat GTK Dikdas yang telah mensukseskan acara ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan bersyukur dan berkuasa bahwa pada sore hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka diskusi tentang program Guru Penggerak episode kelima, yaitu program prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak dan Ibu, mungkin ini hanya sekilas tentang guru penggerak yang mudah-mudahan dengan sekilas informasi ini bisa membuat Bapak dan Ibu tertarik, karena dengan tertariknya Bapak dan Ibu terhadap guru penggerak, maka Bapak dan Ibu akan berduyun-duyun untuk mendaftar kepada program guru penggerak ini. Apa itu guru penggerak? Guru penggerak adalah kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Jadi Bapak dan Ibu, guru penggerak adalah suatu program yang membuat guru-guru yang selalu berorientasi kepada siswa, selalu mengutamakan siswa dan berniat untuk melakukan perubahan-perubahan yang berujung kepada terciptanya ya pada siswa.
perjalanan guru penggerak ini, Bapak dan Ibu, dimulai dari tahap seleksi, mungkin sekarang itu baru sosialisasi, nanti Bapak dan Ibu mendaftar, kemudian nanti mengikuti seleksi, selanjutnya apabila Bapak dan Ibu sudah lolos seleksi tahap 1, Bapak dan Ibu akan mengikuti seleksi tahap 2, dan apabila sudah lolos, Bapak dan Ibu akan mengikuti pendidikan 9 bulan yang terdiri dari kelas pelatihan, daring, lokakarya, dan pendampingan. Perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa kegiatan program guru penggerak ini walaupun nanti tersirat bahwa ada pendidikan selama 9 bulan, jangan diartikan bahwa Bapak dan Ibu guru di Ketapang, di Bontang maupun di Tidung akan pergi berduyun-duyun ke Jakarta untuk mengikuti program pelatihan 9 bulan. Tetapi tetap pelatihan ini akan dilaksanakan di tempat Bapak dan Ibu semuanya. Jadi Bapak dan Ibu baik dari dinas maupun dari para orang tua tidak akan riskan dalam Bapak dan Ibu mengikuti program ini. Karena apa? Karena tugas utama Bapak dan Ibu sebagai pengajar pendidik di sekolahnya tidak akan ditinggalkan dengan adanya program ini. Jadi antara program guru penggerak dengan proses Bapak dan Ibu melaksanakan tugas akan tetap berjalan beriringan. Di satu sisi dan di lain pihak Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang dari program guru praktek yang bermanfaat untuk lingkungan Bapak dan Ibu semuanya. Lanjut Bapak. Nah, adapun visi guru penggerak yaitu terwujudnya capaian merdeka belajar. Apa itu yang tercapai capaian belajar? Yaitu menghasilkan siswa-siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa Bapak dan Ibu guru? Yaitu yang memenuhi kriteria-kriteria 6 kriteria. Yaitu yang pertama dan paling utama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia, kemudian bersifat mandiri, kemudian bersifat mempunyai kebinekaan secara global, kemudian bersifat bernalar kritis dan gotong royong serta mandiri. Nah, apabila sudah siswa-siswa Bapak dan Ibu sudah mendapatkan sifat-sifat yang tadi termaktub dalam 6 kategori tersebut, maka Bapak dan Ibu sudah bisa menghasilkan pelajar-pelajar yang punya sifat Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi diharapkan dari pendidikan guru penggerak ini, selain Bapak dan Ibu mendidik para siswa juga, tapi tetap harus mengedepankan tentang sifat-sifat Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya sampaikan arah program guru penggerak. Bagaimana sih program guru penggerak itu pada saat ini atau arahannya pada di program baru tadi nantinya itu? Yang pertama adalah terdapat berbagai macam inisiatif. Memang pada saat ini Bapak dan Ibu, kali inisiatif-inisiatif yang dilakukan dalam mendorong terciptanya peningkatan mutu di daerahnya masing-masing. Nah, dalam program guru penggerak terfokus kepada pengembangan kepemimpinan yang bisa memimpin suatu pembelajaran di sekolahnya sehingga terciptanya kolaborasi maupun berbagi antara guru dengan yang lainnya, dengan melibatkan orang tua dan melibatkan stakeholder yang lainnya, sehingga bisa semua bergandeng tangan dalam satu tujuan, yaitu dalam memerdekakan siswa dalam belajarnya. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam hal guru dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang ia dapatkan, biasanya setelah kegiatan dilaksanakan, biasanya guru-guru itu hanya untuk sendiri. Tidak pernah, jarang untuk berbagi. Tetapi dengan adanya program guru penggerak ini, diharapkan Bapak dan Ibu itu, selain untuk pribadinya, diharapkan juga adalah Bapak dan Ibu guru itu adalah sebagai untuk berbagi, berkolaborasi dengan para orang tua, dengan guru-guru yang lainnya dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di wilayahnya masing-masing, sehingga seperti yang disampaikan oleh Ibu Anik tadi, bahwa setiap daerah punya mutu yang sama. Kalau Pak Jokowi itu bisa membuat harga BBM 1,
kenapa Indonesia dalam bidang pendidikan tidak membuat mutu satu, dari mulai Sabang sampai Merauke mutunya sama-sama tinggi, sehingga tidak ada lagi disparitas mutu antara satu daerah dengan yang lainnya. Dengan begitu, maka adanya program guru penggerak ini mudah-mudahan bisa mendorong terciptanya kepada upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Kemudian selain hal-hal lain yang biasa disandingkan dengan kegiatan yang lama adalah pemilihan peserta. Pemilihan peserta, Bapak dan Ibu, kalau selama ini kalau diklat-diklat itu biasanya ada yang ditunjuk atau ada yang mungkin ada yang dekat dengan instansi lainnya, maka dalam program guru penggerak itu semua hak para guru mempunyai hak yang sama untuk mendaftar, untuk mengikuti program guru penggerak ini. Tidak ada terkecuali, baik dari TK, SD, SMP maupun SMA, semuanya punya hak yang sama. Sehingga marilah kita bersaing untuk menjadi pembaharu, membuat perubahan-perubahan di bidang pendidikan untuk mengikuti program guru penggerak ini. Sehingga Bapak dan Ibu, siapapun yang termotivasi, siapapun yang punya niat untuk berubah, marilah kita untuk mengikuti program ini. Sehingga Bapak dan Ibu punya hak yang sama, baik dari Bontang, baik dari Ketapang maupun dari Tidung. Semua mempunyai hak sama. Apalagi Bapak dan Ibu adalah di angkatan ketiga. Jadi semua mempunyai hak yang sama di angkatan ketiga. Kalau yang lainnya angkatan 1, angkatan 2 sudah berjalan, Bapak dan Ibu akan menjadi bagian dari program guru penggerak itu, yaitu di angkatan ketiga. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, setiap orang tidak ada itu dari Ketapang, tidak ada dari Bontang maupun dari Tidung, semua mempunyai hak yang sama untuk mengikuti program guru penggerak ini. Yang penting Bapak dan Ibu punya niat untuk mendaftar, kemudian punya termotivasi untuk mengikuti seleksi dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa lolos untuk seleksi tahap 1, tahap 2, dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti program pendidikan 9 bulan, serta sekaligus berjanji untuk menerapkan hasil program pendidikan guru penggerak ini untuk peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing, untuk berbagi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Lanjut, Bapak. Nah, pelatihan guru dilakukan kalau selama ini pelatihan guru dilakukan selama workshop, Bapak dan Ibu ke Jakarta, dipanggil beberapa hari untuk melakukan kegiatan, tetapi dalam program guru penggerak itu tidak dilaksanakan seperti itu. Karena apa? Melalui pendampingan, melalui on the job training, dan berdasarkan pengalaman baik dari para Bapak dan Ibu guru yang didapatkan melalui pembinaan-pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh fasilitator maupun pendamping guru penggerak. Pengembangan kompetensi guru biasanya berhenti pada apabila sudah dilatih, biasanya Bapak dan Ibu guru itu sudah berhenti karena untuk dirinya sendiri. Jarang sekali untuk berbagi, jarang sekali untuk berkolaborasi dengan yang lainnya. Karena apa? Karena itu adalah takut mungkin tersaingi atau takut terlewati dengan yang lainnya. Tetapi dalam program guru penggerak itu, Bapak dan Ibu diharapkan untuk mengembangkan komunitas praktik sebagai ruang belajar. Bapak dan Ibu bersama-sama dalam komunitas di daerahnya masing-masing untuk bekerja sama, berkolaborasi dalam rangka mendukung, dalam rangka menghadapi kesulitan-kesulitan, dalam rangka mengembangkan program pembelajaran di daerahnya masing-masing. Jadi tidak ada jalan masing-masing, satu dengan yang lainnya tetap harus bergandengan tangan untuk berjalan bersama dalam rangka upaya peningkatan mutu pembelajaran di daerahnya masing-masing. Pelatihan guru juga dengan model cascading, menjadikan guru yang sudah dilatih fokus pada pencapaian kuantitas untuk melatih guru lainnya. Sedangkan pada program guru penggerak adalah pemberdayaan ekosistem, seperti yang disampaikan tadi. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah lolos dari guru penggerak, diharapkan adalah memberdayakan ekosistem yang ada di daerahnya, bekerja sama dengan melalui meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid dengan menjadikan data dan refleksi sebagai bahan untuk menentukan kebijakan program selanjutnya. Bapak dan Ibu, dalam rangka kegiatan ini biasanya kalau pelatihan itu, guru-guru di daerahnya masing-masing itu seperti yang saya sampaikan tadi suka langsung berjalan sendiri-sendiri, tetapi pada program penggerak itu harus memberdayakan ekosistem, melibatkan semua pihak dari mulai pengawas, kepala sekolah, orang tua, sehingga bersama-sama dalam upaya peningkatan dan pembelajaran
mutu pendidikan di daerahnya yang selalu berorientasi kepada siswa. Selalu berorientasi kepada siswa, selalu berorientasi kepada siswa, dan selalu berorientasi kepada siswa. Lanjut, Bapak. Nah, Kemdikbud dalam program guru penggerak ini akan menjadikan guru-guru sebagai pemimpin masa depan. Kenapa sebagai pemimpin masa depan? Diharapkan dari program guru penggerak ini, Bapak dan Ibu yang sudah lolos mengikuti program guru penggerak ini, diharapkan nanti karirnya menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, atau menjadi instruktur pelatihan guru yang dapat menciptakan dalam rangka berkolaborasi dalam rangka menciptakan SDM unggul untuk pembangunan nasional. Sehingga Bapak dan Ibu sekali lagi, kalau Bapak dan Ibu ingin menjadi anggota perubahan pembelajaran di negeri ini, maka ikutlah menjadi anggota guru penggerak yang akan nanti berkarir menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah, dan menjadi instruktur pelatihan guru. Lanjut, Bapak. Nah, guru penggerak Bapak dan Ibu selalu berpihak kepada murid. Seperti yang tadi disampaikan kepada dari Buka bahwa setelah Bapak dan Ibu guru mengikuti guru pendidikan guru penggerak, dalam hal pelaksanaan pembelajaran selalu berorientasi kepada siswa, dengan melihat tahap perkembangan pada siswa. Kalau selama ini atau yang pernah saya rasakan pada zaman dulu, biasanya kalau guru itu dalam memberikan pelajaran itu, kalau dalam satu kelas itu bisa dimengerti oleh 5 orang, itu biasanya guru itu sudah menganggap semua mengerti. Karena dianggapnya ini. Yang kedua adalah guru-guru itu selalu berorientasi kepada nilai. Sedangkan pada guru penggerak ini adalah dengan menerapkan pada proses pembelajaran aktif, yang dimana sesuai dengan melihat perkembangan siswa. Jadi tidak semua siswa-siswa yang menjadi siswa Bapak dan Ibu itu diberikan materi yang sama, karena setiap siswa akan berbeda daya tangkapnya, akan berbeda daya ingatnya, sehingga Bapak dan Ibu harus bisa melihat perkembangan siswa, sehingga bisa terjadinya murid dalam merdeka belajar. Kalau Bapak dan Ibu tetap mengedepankan siswa dalam proses pembelajaran, dalam melihat perkembangan siswa, maka akan terciptanya, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah murid merdeka belajar. Nah, Bapak dan Ibu, dalam mendorong transformasi pendidikan Indonesia ini, memang peran guru saat ini sangat bagus, sangat tinggi sekali, mendorong peningkatan prestasi akademik, mengajar dengan kreatif, mengembangkan diri secara aktif. Biasanya guru-guru seperti yang saya sampaikan tadi, itu pada saat ini biasanya kan nilai yang dikejar. Biasanya itu adalah kalau nilainya bagus, itu sangat diharapkan oleh semua pihak, termasuk saya mungkin orang tua juga. Nah, harapan kami dari guru penggerak adalah bukan hanya sebatas nilai saja, tetapi mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Seperti yang disampaikan tadi, profil pelajar Pancasila yang punya 6 karakter itu. Jadi bukan hanya nilai yang dikejar, tetapi profil Pancasila, sehingga Bapak dan Ibu akan membentuk siswa-siswa yang punya sifat 6 tadi. Kemudian Bapak dan Ibu dari guru-guru itu bisa menjadi pelatih, mentor bagi guru yang lain. Nah, seperti yang sampaikan tadi juga bahwa Bapak dan Ibu setelah mendapatkan pendidikan di kawas tanda dibukanya guru penggerak selama 9 bulan, Bapak dan Ibu bisa menjadi pelatih bagi orang lain bisa dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah menjadi peserta guru penggerak, punya ilmu jangan dipegang oleh sendiri, tetapi harus berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Untuk apa? Untuk memajukan proses pembelajaran di daerahnya masing-masing. Sehingga seperti yang disampaikan oleh tim dari pejabat dari Dinas Ketapang, harapannya tidak ada daerah-daerah lain yang punya nilai disparitas yang mutu yang rendah. Semua sama, baik di kampung maupun di kota. Tidak ada lagi, semua sama nilainya. Itulah harapan-harapan dari terselenggaranya program guru penggerak yang selalu berorientasi pada siswa. Lanjut, Bapak. Nah, ini Bapak dan Ibu. Seperti yang tadi disampaikan, ada kolaborasi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan program pembelajaran yang berorientasi kepada siswa dalam upaya memajukan pembelajaran di daerah Bapak dan Ibu, tetapi Bapak dan Ibu harus selalu berkolaborasi bersama-sama dengan pengawas. Kenapa dengan pengawas? Karena Bapak dan Ibu kalau dengan pengawas adalah suka membimbing beberapa sekolah. Halo?
sekarang berwisata, Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi, bisa berbagi dengan guru-guru di sekolah lain. Selain itu, Bapak dan Ibu juga dengan kepala sekolah. Kenapa dengan kepala sekolah? Karena Bapak dan Ibu tanpa dukungan dari kepala sekolah, tidak mungkin Bapak dan Ibu bisa menjalankan program peningkatan pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu dengan tenang. Karena apa? Karena nanti akan terjadi miskomunikasi antara Bapak dan Ibu guru dengan kepala sekolah. Sehingga Bapak dan Ibu diharapkannya tetap bekerja sama dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah pun mendukung dari program itu. Kenapa? Nanti ada salah satu syarat dari persyaratan dari guru penggerak ini adalah harus ada dukungan dari kepala sekolah. Nah, maksud dari dukungan kepala sekolah itu adalah untuk supaya Bapak dan Ibu dalam melaksanakan nanti hasil-hasil dari program guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar. Lanjut, Bapak. Nah, ini Bapak dan Ibu, pendidikan guru penggerak dilakukan dengan pendekatan andragogi dan berbasis pengalaman. Nah, Bapak dan Ibu, pendidikan calon penggerak itu dilaksanakan melalui pendidikan calon guru penggerak yang akan berorientasi kepada generasi pemimpin pendidikan. Nah, harapan-harapan dari guru penggerak ini, Bapak dan Ibu, akan terjadinya pemimpin-pemimpin baru dalam bidang pendidikan yang akan meningkat nanti berkarir kepada jadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah, ataupun Bapak dan Ibu dengan ilmunya bisa menjadi instruktur pelatihan guru. Jadi Bapak dan Ibu bisa diundang kalau jadi instruktur untuk pelatihan-pelatihan guru di lain tempat dalam rangka berbagi dalam ilmu dan pengetahuan kepada guru-guru lainnya. Nah ini, Bapak dan Ibu, seperti yang sampai dalam hal guru penggerak itu menciptakan pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Dan tujuan utama dari guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak adalah menciptakan pemimpin-pemimpin ya pembelajaran yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Yang diantaranya adalah bersifat mandiri, berpihak pada murid, mempunyai peningkatan manajemen dalam pembelajaran, dan berinovasi dalam pengembangan sekolah, serta dalam semua melaksanakan kegiatan itu tetap tidak melupakan sesuai dengan kode-kode etik dalam proses pembelajaran di sekolah. Lanjut, Bapak. Nah ini. Strategi utama dalam program itu adalah pertama sistem seleksi. Jadi dalam program pendidikan guru penggerak ini, pertama yang diutamakan adalah sistem seleksi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, semua guru-guru baik di Ketapang, di Bontang maupun di Tidung, semua punya hak untuk mengikuti seleksi ini. Tidak ada perbedaan apakah di kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. Seleksi. Kurikulum yang dibentuk dalam kegiatan edukasi, kolaborasi antar guru, kepala sekolah, dosen, dan praktisi pendidikan. Jadi dalam menerapkan kurikulum dalam pendidikan guru penggerak tidak serta-merta Kemdikbud itu berdiri sendiri, tetapi tetap berkolaborasi dalam menyusun kurikulum dalam upaya pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini. Adapun monitoring dan evaluasi, memang kita perlu ada monitoring dan evaluasi untuk melihat kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran ini, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengevaluasi terus memperbaiki untuk selanjutnya mendapatkan perubahan-perubahan ke arah menuju yang lebih baik. Tim mendukung Bapak dan Ibu dalam program pendidikan ini. Lanjut aja Bapak. Nah ini Bapak dan Ibu, kerangka desain pendidikan guru penggerak adalah 9 bulan. Seperti yang tadi disampaikan juga bahwa pendidikan guru penggerak itu adalah 9 bulan. Bukan berarti Bapak dan Ibu meninggalkan tugas. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu tetap bisa melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas itu, Bapak dan Ibu tidak akan kehilangan tunjangan profesinya ya Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu akan tenang, mendidik siswa juga akan tenang, mengikuti pendidikan juga akan tetap diterima oleh Bapak dan Ibu. Jadi tetap Bapak dan Ibu tenang dalam melaksanakan kegiatan guru penggerak walaupun selama 9 bulan. Terdiri dari 70% belajar di tempat Bapak dan Ibu, kemudian belajar dari rekan dan guru lain, mungkin dalam hal bersama dari guru-guru yang lain, teman sejawat, kemudian 10% pelatihan bersama fasilitator. Itu ada biasa mungkin dalam bentuk lokarya dikumpulkan dalam suatu tempat. Ini. Nah, Bapak dan Ibu, dalam proses pembelajaran selama 9 bulan itu, Bapak dan Ibu akan diberikan modul-modul pembelajaran oleh para fasilitator, para pendamping, para narasumber, sehingga Bapak dan Ibu bisa mempelajari hal tersebut untuk dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolahnya masing-masing. Nah, sedangkan hasil penugasan dari praktik pelatihan umpan balik rekan sejawat, pendamping,
dan peningkatan hasil belajar. Jadi ada asesmen juga Bapak dan Ibu. Hasil penugasan dan praktik pelatihan, umpan baliknya apa? Dari rekan sejawat, dari pendamping, murid, dan dari peningkatan hasil belajar murid. Lanjut Bapak dan Ibu. Lanjut Bapak. Nah, ini lanjut aja. Ini Bapak dan Ibu nanti, ini tadi seperti tadi Bapak Ulfa sebelumnya. Nah ini Bapak dan Ibu, target Kemdikbud pada tahun 2024 itu mendapatkan, dan harapannya dari 405.900 guru praktik itu adalah seperti turbin-turbin kecil Bapak dan Ibu, yang bisa menerangi seluruh Indonesia, sehingga Indonesia itu terang benderang terutama dalam peningkatan mutunya. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Bu Anik tadi, semua Kabupaten Ketapang akan terang benderang dengan mutu pendidikan yang sama baik di kampung maupun di kota. Itu harapan-harapannya. Makanya Bapak dan Ibu berbondong-bondonglah untuk mengikuti program guru penerap ini untuk angkatan 3. Maka karena apa? Kalau Bapak dan Ibu sudah terlewati dari angkatan ketiga, Bapak dan Ibu kayaknya tidak ada lagi, karena apa? Ada banyak daerah-daerah lain yang belum terjamah oleh guru penggerak ini. Lanjut aja Mbak Upah, karena waktunya udah mepet. Nah, terus. Nah ini Bapak dan Ibu, yang tadi perusahaan guru penggerak ini seperti Bapak dan Ibu, sekarang Bapak dan Ibu masih jauh. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu baru sosialisasi, kemudian Bapak dan Ibu secepatnya mendaftar. Setelah secepatnya mendaftar, Bapak dan Ibu melengkapi semua berkas-berkas. Nanti mungkin secara teknis nanti ada tim apa yang menyampaikan bagaimana berkas-berkas apa saja yang diperlukan. Ibu harus mengikuti lagi program seleksi tahap kedua, baru setelah itu diumumkan. Nah, baru setelah diumumkan, Bapak dan Ibu akan mulai mengikuti program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Itu Bapak dan Ibu, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang Bapak dan Ibu bisa ikuti dalam mengikuti program guru penggerak. Lanjut Bapak. Ini sama Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu seluruh program pendidikan guru penggerak. Jadi kalau Bapak dan Ibu selesai dari mengikuti program guru penggerak, Bapak dan Ibu akan diberikan semacam sertifikat yang mempunyai jam sebanyak 306 jam. Kalau seandainya di angka kreditkan, nanti Bapak dan Ibu mungkin lebih tahu dari saya, itu dapat berapa angka kredit. Kalau dapat pengembangan keprofesian itu dapat 306 jam. Sehingga Bapak dan Ibu tadi selain tunjangan profesi tetap, mengajar tetap, terus mendapatkan ilmu dari guru penggerak tetap. Jadi ada beberapa kebahagiaan, keuntungan setelah mengikuti program guru penggerak. Ada tunjangan profesi tetap, ilmu untuk berbagi, untuk berkolaborasi, kemudian melaksanakan tugas, kewajiban Bapak dan Ibu tetap berjalan, ya Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu harapan kami tetap harus cepat-cepat berduyun-duyun untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Lanjut Pak Ulfa. Nah ini lini masa, nanti mungkin Bapak dan Ibu lanjut aja, karena apa? Karena tahapan-tahapan Bapak dan Ibu sekarang sudah mulai mendaftar, nanti Bapak dan Ibu bisa dilihat, kemudian kriteria persyaratan juga nanti akan disampaikan. Yang penting, yang utama dari kriteria persyaratan ini Bapak dan Ibu, pastikan bahwa nama Bapak dan Ibu sudah terupdate di Dapodik. Sekalipun Bapak dan Ibu termotivasi untuk menjadi anggota perubahan, menjadi program guru penggerak ini, kalau Bapak dan Ibu tidak terdaftar di Dapodik, Bapak dan Ibu tidak bisa mendaftar. Makanya sekali lagi, nanti mungkin persyaratan-persyaratan yang ini akan disampaikan oleh tim dari aplikasi. Tapi yang penting bagi saya ada menyampaikan Bapak Ibu, pastikan data-data di Bapak dan Ibu di Dapodik sudah terupdate. Kalau Bapak dan Ibu sudah lama tidak melihat Dapodik, sudah lama tidak melihat SIM PKB, silakan datang ke operator sekolah untuk memperbaharui data-datanya. Siapa tahu Bapak dan Ibu sudah kedaluarsa dalam hal pengalaman mengajar dan sebagainya. Karena di sini ada kriteria dalam hal mengajar Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu kurang dari 10 tahun, Bapak dan Ibu bisa mendaftar tidak kurang dari 10 tahun. Kalau kurang dari 10 tahun, Bapak dan Ibu tidak bisa mendaftar. Makanya, Bapak dan Ibu, tolong update data Bapak dan Ibu di Dapodik. Itu Bapak dan Ibu, sekilas mungkin dari kami, mudah-mudahan dengan sekilas informasi-informasi ini, Bapak dan Ibu akan tertarik. Seperti kita melihat seseorang. Kalau sudah tertarik, Bapak dan Ibu akan mengejar-ngejar. Nah, harapan kami,
Dengan adanya asosiasi ini, Bapak dan Ibu bisa mengejar-ngejar program guru penggerak ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Muhammad ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh beliau tentang bagaimana langkah-langkah pendaftaran dan juga informasi rekrutmen calon peserta program guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena waktu juga kita yang sangat singkat ya. Jadi saya langsung saja melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kami mempersilakan kepada narasumber kita selanjutnya, yaitu di antara Bapak Danang dan Bapak Gozi, ya. Nanti siapa duluan Pak di antara Pak Danang ataupun Pak Gozi? Di sini Bapak Ibu akan menerima paparan materi dari beliau terkait dengan aplikasi pendaftaran guru penggerak. Beliau nanti akan menjelaskan bagaimana step by step-nya. Bapak Ibu akan diperlihatkan, dijelaskan oleh beliau bagaimana proses pendaftaran PGP ini di dalam aplikasinya seperti apa. Jadi langsung saja saya mempersilakan kepada Pak Danang ataupun Mas Gozi. Dengan Mas Gozi lebih awal. Ya. Ya, dipersilakan Mas. Terima kasih Ibu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gazi, rekan saya Mas Danang yang nantinya akan sekilas begitu memaparkan tata cara dan prosedur cara mendaftar sebagai calon guru penggerak pada layanan program guru penggerak. Langsung saja Ibu, Bapak Ibu, saya mohon izin share screen. Baik, jadi Bapak Ibu yang hendak mendaftar sebagai calon guru penggerak maupun pengajar praktik dan juga fasilitator di Angkatan 2, Bapak Ibu dapat mengakses portal Sekolah Guru Penggerak. Alamatnya ada di sekolah.penggerak.kemdikbud.id/guru penggerak. Di sana sudah kami sediakan beberapa tombol pendaftaran, baik Bapak Ibu yang ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak Angkatan 3 sebagai fasilitator Angkatan 2. Tinggal dipilih dan diklik saja. Misal ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak Angkatan 3, klik tombol daftar sebagai guru penggerak Angkatan 3. Saya contohkan langsung ya Bapak Ibu tata cara pendaftaran sebagai calon guru penggerak. Dari halaman portal guru penggerak ini, klik tombol guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan pada form login. Pastikan Bapak Ibu password login pada layanan SIM PKB. Saya sudah sediakan akun demo saja Ibu. Bapak Ibu untuk dapat kita contohkan mulai dari proses login pada layanan, kemudian cara mendaftar dan pengisian data pendaftarannya. Ini contohnya, pada form login silakan dimasukkan akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian dan kata sandinya. Jika sudah, klik masuk. Nah, yang jadi banyak pertanyaan di kalangan guru, yaitu saya lupa password loginnya. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang lupa password login SIM PKB dapat menghubungi ketua komunitas guru yang Bapak Ibu menjadi anggota komunitas tersebut untuk melakukan reset password akun SIM PKB, atau juga bisa menghubungi admin dinas kota, kabupaten, atau provinsi yang menaungi instansi kerja masing-masing. Selanjutnya, jika sudah berhasil login pada layanan, Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman beranda. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Di sana akan disediakan tombol daftar sekarang. Silakan diklik. Lalu sistem akan memberikan opsi pilihan. Apakah Bapak Ibu ingin daftar sebagai calon guru penggerak atau sebagai pengajar praktik? Tentunya opsi pilihan ini akan muncul sesuai dengan kriteria persyaratan yang memenuhi. Bapak Ibu memenuhi sebagai pengajar praktik saja, maka akan muncul opsi pilihannya hanya sebagai pengajar praktik. Begitu juga jika Bapak Ibu hanya memenuhi kriteria sebagai pendaftar calon guru penggerak, maka akan muncul opsi pilihannya adalah calon guru penggerak saja.
Namun jika memang keduanya memenuhi, maka akan muncul dua seperti ini. Sebagai contoh saja, saya akan mendaftar sebagai calon peserta pendidikan guru penggerak angkatan 3. Saya pilih opsi yang calon peserta pendidikan guru penggerak angkatan 3. Lalu saya klik centang sebagai tanda persetujuan bahwa saya siap mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program guru penggerak. Selanjutnya klik daftar. Lalu Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman beranda pengisian data pendaftaran. Lalu apa saja yang perlu diisikan, yaitu data kurikulum vitae dan ISAE. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu di halaman beranda pengisian data pendaftaran calon guru penggerak. Yang pertama harus Bapak Ibu lengkapi adalah data kurikulum vitae. Sebelumnya saya jelaskan secara singkat saja Bapak Ibu bagian-bagian yang perlu diperhatikan sebagai indikator kelengkapan pengisian data. Pada halaman beranda data ini terdapat legenda atau indikator apakah data yang sudah saya isikan sudah lengkap atau belum. Jadi di sana terdapat beberapa kolom informasi baik kurikulum vitae, ISAE, dan tes bakat skolastik. Saat ini masih terlabel ikon tanda seru abu-abu seperti ini Bapak Ibu. Artinya pada bagian tersebut belum diisikan atau belum dilengkapi. Nantinya jika sudah diisikan secara lengkap akan terlabel ikon centang hijau. Ini keterangan statusnya di sini. Sudah kami sediakan legendanya. Jadi Bapak Ibu pastikan memperhatikan bagian status pengisian datanya. Di sini juga terdapat tombol kirim berkas yang saat ini masih belum dapat dilakukan aksi klik atau masih disable. Jadi tombol kirim berkas ini hanya akan aktif jika Bapak Ibu sudah selesai mengisikan data kurikulum vitae dan ISAE secara lengkap. Atau status pada kurikulum vitae dan ISAE sudah centang hijau semua. Baik. Selanjutnya saya akan contohkan cara mengisikan data kurikulum vitae. Dari halaman beranda ini, Bapak Ibu bisa mengakses fitur pengisian data CV, baik menggunakan menu kiri di sini, atau dengan kulir halaman di bawah, di halaman beranda ini dan kulir halaman ke bawah, lalu pilih modul kurikulum vitae dan klik mulai kerjakan. Akan ditampilkan kotak dialog informasi seperti ini. Silakan dibaca dan cermati Bapak Ibu sebelum mengerjakan atau mengisikan data kurikulum vitae. Jika sudah paham, silakan diklik centang pada bagian yang sudah disediakan untuk mulai pengerjaan. Baik, sistem selanjutnya akan mengarahkan Bapak Ibu pada halaman pengisian data kurikulum vitae. Jadi sudah disediakan juga informasi bagian atau data apa saja yang perlu dilengkapi untuk pengisian data kurikulum vitae, yaitu data informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain, baik secara individu maupun kelompok, dan unggah dokumen penting. Di sini juga dijelaskan bagian-bagian mana saja yang perlu atau wajib dilengkapi dan mana yang sifatnya opsional atau tidak wajib. Namun kami sarankan Bapak Ibu dapat melengkapi semua data isiannya karena akan menjadi nilai tambah saat penilaian seleksi nantinya. Jadi jika terdapat label tanda seru abu-abu seperti ini, artinya pada data atau bagian tersebut wajib diisikan dengan lengkap. Lalu ada tanda tanya warna jingga, ini artinya bersifat opsional, tidak wajib diisi, namun sangat dianjurkan untuk melengkapi. Baik, lalu bagaimana cara mengisikan datanya? Silakan kulir halaman ke bawah. Di sana ada beberapa bagian.
yang Bapak Ibu bisa isikan baik terurut dari atas ke bawah maupun bisa diloncati begitu. Saya isikan secara terurut, misal mengisi bagian informasi umum dahulu, saya klik pada bagian tersebut, kemudian klik ubah atau lengkapi. Lalu sistem akan memberikan form isian data pada bagian nama lengkap dan nomor UKG sudah terisi secara otomatis oleh sistem karena data ini kami ambil dari data Dapodik yang tersinkronisasi dengan SIM BKB. Bapak Ibu tinggal melengkapi bagian yang belum terisi atau yang sudah terisi namun bisa diubah. Contohnya NK bisa diisikan, kemudian nomor telepon juga bisa diisikan dengan data yang saat ini terkoneksi dengan WhatsApp gitu. Contoh saja. Kemudian email juga sudah kami isikan dari sistem, namun bisa Bapak Ibu ubah sesuai dengan data saat ini apakah email tersebut masih aktif digunakan atau tidak. Kemudian provinsi dan alamat juga bisa diubah-ubah, artinya edit title bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan lokasi saat ini yang sesuai. Tempat lahir ini juga otomatis dari sistem mengambil data dari Dapodik. Kemudian kelas yang diajar, misal kelas atas begitu, karena jenjang sekolah saya saat ini adalah di sekolah dasar, maka kelas yang diajar kelas atas. Ini contoh saja Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu yang paling paham mengisi datanya seperti apa, mata pelajaran guru kelas atas, selama mengajar misal 23 tahun, jabatan silakan dipilih dari yang sudah disediakan sistem, baik wakil kepala sekolah maupun yang lainnya. Contoh saja saya isikan wali kelas, lalu klik simpan. Pastikan Bapak Ibu klik simpan agar data yang Bapak Ibu isikan, yang sudah Bapak Ibu isikan dapat terekam dengan sempurna oleh sistem. Selanjutnya, jika dilihat atau dipulir halaman ke atas pada bagian status, saya sudah mengisikan informasi umum. Labelnya berganti jadi centang hijau, artinya sudah saya isikan dengan lengkap. Langkah selanjutnya adalah untuk mengisikan pengalaman mengikuti pelatihan. Caranya sama, klik pada bagian pengalaman mengikuti pelatihan dan klik tombol tambah untuk menambahkan data riwayat pelatihan. Contoh ini. Jika saat ini masih berlangsung, Bapak Ibu bisa mengunjungi bagian tahun sampai tahun yang ada di belakang ini. Namun jika sudah berakhir di awal tahun kemarin, bisa diisikan 2021 seperti ini. Bagian ini Bapak Ibu bisa menambahkan hingga 3 riwayat data pelatihan. Caranya sama, tinggal klik tombol tambah data riwayat, isikan datanya. Jika masih ada riwayat pelatihan lagi, tambah lagi isikan datanya. Data dapat ditambahkan hingga 3 data riwayat pelatihan. Saya contohkan satu saja agar cepat gitu. Dan pastikan Bapak Ibu setelah mengisikan data riwayat, klik tombol simpan di pojok kanan atas. Statusnya menjadi centang hijau pada data pengalaman mengikuti pelatihan. Saya loncat saja Bapak Ibu ke bagian dokumen penting. Ini juga wajib diisikan. Jadi sistem sudah menyediakan template-nya begitu. Bapak Ibu bisa unduh template dokumen penting apa saja yang perlu diunggah. Yang pertama adalah scan KTP. Tentunya Bapak Ibu sudah menyiapkan file scan KTP pada lokal komputer masing-masing. Juga file scan surat dukungan kepala sekolah dan surat rekomendasi. Lalu template-nya seperti apa? Bapak Ibu bisa unduh di sini. Jadi template-nya sudah kami sediakan pada sistem. Di portal juga sudah disediakan link unduhan template surat dukungan kepala sekolah dan surat rekomendasi. Bapak Ibu juga bisa mengunduh melalui portal Guru Penggerak atau melalui sistem informasi layanan Guru Penggerak ini. Ini contohnya untuk mengunduh template surat dukungan kepala sekolah, tinggal klik saja di sini. Sistem akan mengunduh template surat tersebut.
Contohnya Bapak Ibu, template yang sudah disediakan untuk surat dukungan kepala sekolah dalam bentuk Microsoft Word. Bapak Ibu bisa mengubah-ubah datanya atau mengisikan datanya pada kolom yang sudah disediakan. Bentar. Nah, ini contoh template surat dukungan kepala sekolah. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan data pengisiannya. Pastikan Bapak Ibu men-scan hasil pengisian datanya. Lalu selanjutnya simpan sebagai file PDF begitu di lokal komputer masing-masing untuk nantinya dapat diunggah pada sistem. Ini contoh saja, saya sudah menyediakan data daninya. Pertama saya akan unggah scan KTP dahulu. Tentunya aja. Template-nya tadi tidak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Bentar. Jadi intinya Bapak Ibu bisa mengunduh template surat dukungan kepala sekolah dan surat rekomendasinya yang sudah disediakan sistem melalui klik tombol yang sudah disediakan. Lalu nantinya silahkan untuk di-scan dan disimpan dalam bentuk file PDF untuk dapat diunggah pada sistem. Ini contohnya, saya unggah dulu scan KTP yang sudah saya siapkan di lokal komputer saya. Caranya dari halaman depan tadi, klik tombol unggah, lalu klik pada kolom pilih berkas unggah KTP, klik di sana. Sistem akan membuka kotak dialog jendela Windows seperti ini untuk memilih file scan KTP yang sudah disediakan pada lokal komputer. Contohnya, pastikan Bapak Ibu untuk file scan KTP-nya bertipe gambar atau JPG atau PNG dengan batas minimal ukuran gambarnya adalah 20 KB hingga 1,5 MB. Selanjutnya jika sudah terunggah, artinya jika sudah tampil seperti ini, terdapat nama filenya, maka file scan KTP tersebut siap diunggah, tinggal klik simpan. Berkas berhasil diunggah, statusnya untuk unggahan scan KTP menjadi selesai. Bapak Ibu bisa melihat dahulu apakah file yang saya unggah sudah sesuai atau belum dengan klik tombol lihat. Di sana akan ditampilkan perataian hasil unggahannya. Ini contoh yang saya unggah barusan adalah scan KTP. Lalu jika sudah dinyatakan benar hasil unggahannya, beralih ke unggah surat dukungan kepala sekolah. Sama caranya, klik tombol unggah, lalu pilih berkas yang sudah disiapkan dalam bentuk file PDF. Sekali lagi, setelah Bapak Ibu mengunduh template-nya, isikan datanya, kemudian di-print begitu, lalu ditandatangani oleh pihak yang terkait, lalu scan dan simpan dalam bentuk file PDF. Ini contoh saja, Bapak Ibu, saya sudah siapkan data dan surat dukungan kepala sekolah, misal surat tugas, ukuran filenya adalah minimal 20 KB hingga 1,5 KB bertipe file PDF. Jika sudah, klik simpan. Sama seperti hasil unggahan KTP, Bapak Ibu bisa melihat hasil unggahannya dengan klik tombol lihat sana. Ini contoh saja Bapak Ibu. Lalu silakan unggah surat rekomendasi. Template-nya juga sudah disediakan. Klik tombol template di sini, isikan datanya. Kemudian tanda tangan dari pihak pemberi rekomendasi.
Ya, pemberi rekomendasi bisa dari atasan, teman sejawat maupun komunitas atau organisasi yang diikuti. Contoh saja, saya akan mengunggah surat rekomendasi dari komunitas guru. Misal, saya pilih dulu jenis surat rekomendasinya dari komunitas guru, klik di sana, kemudian pilih surat rekomendasi yang sudah disediakan atau sudah disiapkan pada lokal komputer. Contoh saja, kemudian simpan. Selesai untuk proses unggah dokumen penting. Nah, pada bagian ini juga diinfokan bahwa status kelengkapan pengisian data kurikulum kita sudah lengkap. Jika Bapak Ibu kembali ke halaman beranda, di sana akan ditampilkan status pengisian data CV-nya menjadi centang hijau. Artinya ada data kurikulum kita sudah dinyatakan lengkap. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu tinggal mengisikan esai atau pengisian data esai. Sama seperti sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengakses melalui website menu ini atau menu kiri di sini esai, atau gulir halaman ke bawah dan pilih modul esai, lalu klik tombol mulai kerjakan. Akan ditampilkan kotak dialog seperti ini. Silakan dibaca nanti dan dicermati. Jika sudah dimengerti begitu, Bapak Ibu diwajibkan untuk centang pada kolom pernyataan yang sudah disediakan, baru bisa mulai mengerjakan. Klik mulai pengerjaan, bahwa itu akan diarahkan pada halaman pengisian data esai. Sama seperti pada bagian pengisian data kurikulum kita, di sini statusnya hanya ada satu, kelengkapan esai dan berlabel tanda seru abu-abu, artinya semua pertanyaan pada esai wajib diisikan dengan lengkap dan sesuai. Sebagai informasi awal, Bapak Ibu, pada esai terdapat 5 pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan memiliki sub pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan harus dijawab secara terurut. Artinya Bapak Ibu baru bisa menjawab pertanyaan 2, 3, 4, atau 5 setelah pertanyaan nomor 1 terisi secara lengkap. Contoh saja saya isikan pertanyaan nomor 1 dahulu, karena nomor 2, 3, 4, dan 5 masih disable, belum dapat diisi. Jika pertanyaan nomor 1 belum saya isikan dengan lengkap. Caranya sama, untuk mengisikan pertanyaan esai nomor 1, klik tombol lengkapi, lalu isikan jawaban dari masing-masing itu pertanyaan nomor 1 tersebut. Yang perlu dicermati Bapak Ibu pada saat pengisian esai adalah terdapat aturan begitu, batas minimal dan batas maksimal pengisian esai yang dapat dilakukan. Contoh pada pertanyaan 1, sub pertanyaan 1, begitu. Ada bagian apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak, apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut. Pada bagian ini, jawaban yang dapat diisikan minimal adalah 500 karakter, hingga maksimal 5.000 karakter. Pada bagian kiri kotak isian, di bawah kiri, di sini ada informasi batas minimal dan batas maksimal pengisian karakternya. Jadi Bapak Ibu harus memenuhi minimal pengisian karakternya dan tidak melebihi batas maksimal karakternya. Sistem sudah menyediakan penghitung begitu atau counter indikator sudah berapa karakter yang sudah saya isikan pada tiap-tiap pertanyaan tersebut. Contoh, saya akan simulasikan saja. Misal ini jawabannya untuk pertanyaan tersebut. Dari pengisian karakter ini baru dihitung 107 karakter.
artinya masih belum memenuhi batas minimal pengisiannya, maka silakan diisikan hingga minimal terisi lebih dari 500 karakter dan tidak lebih dari 5.000 karakter. Contohnya, dari sini dapat terlihat jumlah isian karakternya sudah 1169. Artinya sudah memenuhi batas minimal dan tidak melebihi batas maksimal pengisian karakter. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, sama. Di sana pengisian batas minimalnya adalah 1.500 karakter hingga 5.000 karakter. Baru terisi 636. Saya akan penuhi dulu hingga minimal 1.500. Nah, ini sudah menjadi 1.697 karakter. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Minimal pengisiannya adalah 2.000. Dan sudah memenuhi. Dan pastikan Bapak Ibu setelah mengisikan data jawaban isai pada tiap-tiap jawaban, klik tombol simpan agar pengisian data atau jawaban pada tiap-tiap pertanyaan isai dapat tersimpan secara permanen pada sistem. Barulah pertanyaan selanjutnya atau soal nomor 2 dapat diisikan. Caranya sama, untuk mengisikan jawaban isai nomor 2, klik tombol lengkapi, lalu isikan jawaban di tiap-tiap pertanyaan. Ini saya simulasikan, saya isikan cepat saja Bapak Ibu, agar nanti dapat tergambarkan setelah Bapak Ibu mengisikan data siswi dan isai, apa yang harus dilakukan. Saya isikan cepat saja. Sebelumnya saya contohkan juga, sistem akan mendeteksi ketika Bapak Ibu selesai simpan, contohnya pada pertanyaan ini. Pada bagian ini, isian minimalnya adalah 500 karakter. Baru saya isikan 436. Lalu Bapak Ibu simpan, sistem akan menampilkan kotak dialog notifikasi seperti ini, bahwa pada bagian yang pengisiannya kurang, atau jumlah karakternya kurang. Contohnya seperti ini. Pada bagian pertanyaan nomor 2, terdapat pengisian karakternya kurang dari ketentuan. Pada pertanyaan nomor 2 selanjutnya juga pengisian jumlah karakternya juga kurang dari ketentuan. Nah, Bapak Ibu bisa melengkapinya dengan klik tombol lengkapi, lalu isikan data yang kurang tersebut, atau memenuhi batas minimal dan tidak melebihi batas maksimal pengisian data. Lalu simpan. Selanjutnya, barulah dapat beralih ke nomor atau pertanyaan isai selanjutnya. Ya, Mas Gazi, mohon izin. Ya, itu. Mungkin untuk yang esai bisa di skip ya, karena ada pertanyaannya. Oh ya, siap. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu jika telah mengisikan data CV dan isai secara lengkap, kembali ke halaman beranda. Di sana nantinya pada bagian CV dan isai akan tertentang hijau semua dan tombol kirim berkasnya menjadi aktif. Pastikan Bapak Ibu klik tombol kirim berkas agar data ajuan pendaftaran Bapak Ibu dapat terkirim pada tim seleksi pusat. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, cara pendaftaran sebagai calon guru penggerak. Sebagai informasi juga, kemarin ada pertanyaan, lalu bagaimana jika saya seharusnya mendaftar sebagai calon
pengajar praktik, tapi saya salah pilih opsi pilihan di awal tadi. Saya pilih sebagai calon guru penggerak. Artinya saya ingin mereset pendaftaran saya sebagai calon guru penggerak agar dapat mendaftar sebagai pengajar praktik. Ataupun pertanyaannya juga berlaku sebaliknya seperti itu. Caranya dari halaman ini, dari halaman beranda ini, Bapak Ibu, pilih pada pojok kanan atas di sana ada ikon user atau ikon pengguna, klik di sana, kemudian pilih reset pendaftaran. Namun tentunya Bapak Ibu sebelum mendaftar ada baiknya dimantapkan begitu. Saya ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak, ya sudah saya akan mengisikan kelengkapan data baik CV maupun ISAID. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu proses pendaftaran baik sebagai calon guru penggerak dan pengajar praktik. Alur sistemnya sama, praktik ataupun sebagai calon guru penggerak, lalu isikan kelengkapan datanya baik CV maupun ISAID. Jika sudah lengkap, baru pastikan kirim berkasnya. Dari saya cukup, kira-kira. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Hensi. Ya, terima kasih Mas Gazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih ada satu narasumber lagi ya, yang akan memberikan paparan materi. Saya langsung saja mempersilakan kepada Bapak Danang memberikan materi pada sore hari ini, Pak Danang, dan karena waktu kita juga hanya sampai jam 17.30 maksimal, jadi nanti paparan yang akan Bapak sampaikan itu maksimal 20 menit dari sekarang, karena kita nanti ada sesi diskusi ya Pak. Mungkin Bapak Ibu Guru akan ada hal yang banyak dipertanyakan, jadi nanti kita spare waktu untuk waktu diskusi. Jadi langsung saja saya persilakan Pak Danang. Terima kasih Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Wahyu dari tim SIM PKB. Ingin sedikit menambahkan dari yang setelah disampaikan oleh Mas Gazi tadi. Mohon izin untuk share screen Ibu. Untuk share screen-nya apa sudah terlihat Ibu? Masih belum Mas? Belum terlihat Ibu? Iya. Sekarang apa sudah ya, terlihat? Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan dari yang sudah dijelaskan Mas Gazi tadi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana tahap-tahap untuk melakukan pendaftaran pada program guru penggerak. Nah, sebentar. Untuk program guru penggerak sendiri, ini menggunakan layanan melalui SIM PKB, Bapak Ibu sekalian, di mana share screen saya hilang. Ya, hilang lagi. Mohon maaf, mohon ditunggu. Diulang kembali, Mas. Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu. Ya. Kita masih menunggu sharing materi dari Mas Danangnya ya. Sambil Bapak Ibu juga dapat menuliskan pertanyaan yang akan Bapak Ibu tanyakan di menu Q&A. Bagi Bapak Ibu masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun masih ragu, dipersilakan saja menuliskan pertanyaannya di menu Q&A ya Bapak Ibu.
Ya, sudah muncul Mas Danang. Baik, terima kasih Bu Emi. Mohon maaf sebelumnya tadi sedikit ada kendala. Nah, seperti kita tahu, di program Guru Penggerak ini menggunakan layanannya adalah SIM PKB. Nah, pastikan Bapak Ibu sekalian telah memiliki akun SIM PKB yang sudah aktif dan terhubung dengan data Dapodik. Nah, untuk mengakses layanan SIM PKB sendiri, Bapak Ibu sekalian dapat mengakses pada laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini nanti adalah laman portal SIM PKB, terdapat banyak sekali layanan yang terhubung dengan SIM PKB seperti Guru Belajar, ada Guru Berbagi, ada PPG dalam jabatan dan prajabatan, kemudian ada GPK, dan lain-lain. Kemudian, SIM PKB sendiri ini sudah ada sejak tahun 2016. Waktu itu digunakan untuk kelola diklat daring. Kemudian di 2017 juga digunakan sebagai portofolio kompetensi guru. Dan saat ini di 2020 ada banyak sekali program yang dinaungi oleh SIM PKB. Seperti PPG Daljab dan Prajab, kemudian program Guru Berbagi, Guru Belajar, Guru Penggerak, dan lain-lain. Nah, SIM PKB ini sendiri menggunakan single sign-on Bapak Ibu sekalian ya, di mana satu akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian itu tadi dapat mengakses semua program yang dimiliki oleh GTK, yaitu yang tadi saya sebutkan. Nah, akan tetapi program-program yang dapat Bapak Ibu ikuti adalah yang sesuai dengan kriteria yang dapat Ibu penuhi. Kemudian, sumber dari SIM PKB sendiri ini adalah data Dapodik. Nah, apabila nantinya Bapak Ibu belum memiliki akun SIM PKB, silakan mendaftarkan datanya melalui Dapodik. Nah, data tersebut nanti akan otomatis terkreatkan akun SIM PKB-nya dalam waktu 2x24 jam, termasuk apabila terdapat data Bapak Ibu sekalian yang kurang sesuai di Dapodik, itu juga nanti silahkan disesuaikan melalui data Dapodik, akan tersinkron otomatis ke SIM PKB dalam waktu 2x24 jam. Nah, untuk tata cara pendaftaran tadi sudah dibahas oleh Mas Gazi. Yang pertama pasti adalah melakukan pendaftaran, kemudian memenuhi syaratnya dan termasuk daerah sasaran, kemudian melakukan pendaftaran entah sebagai CGP, calon guru penggerak, atau pendamping praktik. Kemudian setelah melengkapi pendaftaran, selanjutnya adalah melalui tahapan seleksi. Nah, sedikit kilas balik Bapak Ibu sebelumnya tadi, di saat angkatan 2 itu sudah dibuka untuk peminatan di angkatan 3. Dulu itu disebutnya pre-order. Ini sudah dilakukan di angkatan 2 kemarin. Nah, ini nanti apabila Bapak Ibu sudah mengisikan peminatan kemarin saat angkatan 2, silahkan dilanjutkan di angkatan 3 ini untuk melengkapi data pribadinya. Nah, seperti ini. Kalau kemarin adalah melengkapi nomor telepon dan email, selanjutnya sekarang bisa dilengkapi data dirinya seperti yang dicontohkan oleh Mas Gazi tadi, yaitu melengkapi CV dan melanjutkan mengerjakan esai. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila ingin mengakses laman dari Guru Penggerak ini, dapat mengakses melalui alamat sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/Guru Penggerak. Nah, ini nanti akan ditunjukkan halaman portal dari Guru Penggerak. Tadi sudah dipraktikkan oleh Mas Gazi bagaimana cara mendaftar. Nah, untuk waktunya mungkin ada pertanyaan, kapan saya bisa mendaftar sebagai guru penggerak maupun pengajar praktik? Nah, untuk angkatan 3 itu sudah bisa mendaftar sejak tanggal 8 Januari hingga 15 Maret. Jadi sudah dibuka mulai 18 Januari sampai dengan 15 Maret 2021. Begitu pula dengan pengajar praktik. Nanti silahkan mendaftar sesuai yang ingin Ibu dan Bapak daftarkan, entah sebagai pengajar praktik maupun sebagai calon guru penggerak. Untuk apabila Bapak Ibu mengalami kendala, mungkin bisa dilihat di bagian halaman FAQ
Ini nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering ditanyakan. Mungkin apa yang dimaksud guru penggerak itu dijelaskan di sini dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, Bu Emi. Saya kembalikan lagi ke Bu Emi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak narasumber kita semuanya ya. Tadi dari pertama dengan Bapak Mamat, dengan Mas Gozi, dan juga dengan Mas Danang yang sudah menyampaikan materinya dan sudah menjelaskan secara rinci bagaimana tentang informasi guru penggerak ini, dan juga tadi langkah-langkahnya di dalam aplikasinya juga seperti apa pendaftarannya. Sudah dijelaskan kepada Bapak Ibu guru semuanya ya yang menyaksikan acara virtual pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di menu Q&A, dan juga di sana juga sudah ada tim teknis kami dan yang langsung menjawab pertanyaan Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan di luar hal yang sudah ditanyakan dan yang sudah dijawab oleh tim teknis kami, di sini sudah ada Mbak Ulfa, Mas Hadi, Pak Romi, semuanya teman-teman. Jadi Bapak Ibu masih bisa terus bertanya hal apa saja yang akan ditanyakan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memahaminya, pasti akan lebih pertanyaan itu akan lebih untuk dipertanyakan lebih lanjut kepada narasumber. Tapi kalau di sini ada satu pertanyaan yang belum terjawab, jadi saya akan membacakan pertanyaan ini, yaitu dari Ibu Hujrah Hidung. Beliau menanyakan, apakah guru penggerak atau pengajar praktik harus S1 dan linear? Kalau ini informasi awal ya. Jadi kalau pertanyaan yang untuk tentang informasi guru penggerak ini dan bukan ke aplikasinya, saya mempersilakan pertanyaan ini dijawab oleh teman-teman dari Direktorat GTK Dikdas, mungkin dengan Mbak Ulfa, Mas Hadi. Ada Mas Hadi, Mbak M. Mas Hadi ya. Mas Hadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Hadi. Waalaikumsalam. Ya. Mana Mbak Emi? Ya, ini ada pertanyaan dari peserta yang mengikuti acara ini, Mas. Dan pertanyaan ini belum dijawab oleh teman-teman yang ada di kita ini ya. Jadi langsung saja saya membacakan pertanyaannya. Apakah guru penggerak atau pengajar praktik harus S1 dan linear? Pertanyaan ini dari Bu Hujrah. Langsung saja Mas. Atau untuk pertanyaan yang keduanya? Dari Ibu Nining. Pertanyaan ini tertulis di menu Q&A. Ya, bagaimana Mas Hadi? Atau Mbak Ulfa yang kamu mau? Iya, Mas Hadi. Izin, Mas. Terima kasih Mbak Emi. Dari Ibu Hujrah ya. Ibu Hujrah itu apakah harus linear, Ibu, untuk pengajar praktik? Di sini tidak melihat linearitas sertifikat, Ibu. Jadi untuk pengajar praktik yang diharapkan itu, kalau Ibu kepala sekolah berarti pengalaman memimpin organisasi sudah ada dari pengalaman menjadi kepala sekolah, kemudian pengalaman menjadi mentor atau melatih guru dalam kurun waktu 1 tahun. Cukup itu saja Bu, yang lainnya persyaratan teknis dalam mengisi aplikasi. Ya, sudah jelas. Sudah jelas disampaikan oleh ternyata S1 ini tidak termasuk di dalam syaratnya seperti itu ya Mbak Ulfa ya. Baik, pertanyaan yang keduanya dari Ibu Nini. Selama 9 bulan, kami terus mengajar dan banyak tugas-tugas. Bagaimana jika kami tidak dapat mengejar target? Apakah kami tidak lulus? Atau seperti apa gambarannya Mbak Ulfa? Dan ini kami akan menerima pembelajaran untuk program guru penggerak. Mungkin Ibu Nining menanyakannya seperti itu. Oke. Baik Mbak M, saya izin share screen. Nah ini Bu apa tadi ya? Ibu Nining ya, Ibu Nining ini perjalanan kita Bu dari seleksi nanti ya, tahap 1, tahap 2, dan jika nanti Ibu dinyatakan lulus akan mengikuti pendidikan selama 9 bulan ini kan ya Bu, mulai dari lokakarya, kemudian
setelah lokakarya perdana, kita akan mempelajari 3 paket modul. Nah, 3 paket modul ini isinya ada 10 modul, Ibu. Ini berjalan, setiap modul itu 2 pekan dipelajari. Ya, jadi dalam 1 bulan ada 2 modul yang dipelajari. Setelah itu akan ada setiap bulan ada lokakarya. Nah, perjalanan Ibu dari belajar modul ini 1 sampai 10 itu didampingi terus, Bu, oleh pendamping atau pengajar praktik dalam hal ini. Jadi jangan khawatir, Bu, nanti akan didampingi terus. Kaitannya dengan tugas sekolah, nanti bisa kita diskusikan bersama dengan pendamping maupun fasilitator. Karena ini kan merupakan program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu. Jadi semangat dulu, Bu, untuk daftar ya. Jangan ragu-ragu gitu maksud saya. Mungkin itu Mbak Emi. Ya, terima kasih. Visualisasinya. Ya. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan ya bahwa perjalanan menjadi guru penggerak ini memang akan diberikan programnya selama 9 bulan untuk training Bapak Ibu ya. Jangan putus semangat karena Bapak Ibu juga akan didampingi oleh tim praktik pendampingnya atau fasilitatornya seperti itu ya Mbak Ulfa. Untuk yang tahap 1 sebelumnya ada juga yang ternyata tidak lolos seperti itu kan Ulfa dari pengalaman sebelumnya. Ya, untuk calon guru penggerak angkatan 1 ini masih OTW Mbak Emi, masih bulan ketiga gitu. Jadi belum sampai bulan ke-9. Oh iya ya. Ya, masih menunggu ya untuk ya, pertamanya masih kita. Belum ada. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya yaitu dari tertulis ya nama Bapaknya, tapi mewakilkan dari grup ini. Bu, saya memiliki pengalaman 11 tahun mengajar, tetapi saya sudah pindah jenjang. Bagaimana penghitungan masa kerjanya? Kemudian saya menjelaskan perbedaan antara guru penggerak dan guru pengajar praktik. Nah, ini 11 tahun tapi beda jenjang, Mbak. Tapi cuman nggak disebutkan. Mungkin pertama di Dikdas, lalu di Dikmen mungkin, tapi tidak disebutkan Bapaknya berapa tahunnya. Seperti apa tuh, Mbak? Ya, kalau sepanjang Bapak atau Ibu menjadi guru di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA, itu tidak apa-apa. Dan tentunya database itu tercatat di Dapodik gitu. Jadi sepanjang Ibu terdata di Dapodik, sudah mengajar lebih dari 5 tahun, apapun itu jenjangnya, gitu kan, adalah database di Dapodik dulu. Masa kerjanya tercatat berapa tahun. Itu satu. Terus yang kedua tadi apa ya pertanyaannya? Oh, perbedaan itu ya? Antara guru penggerak dengan Oke, iya. Jadi antara guru penggerak dengan pengajar praktik ini semacam pasangan ya Bapak dan Ibu. Jadi yang satu guru penggerak ini akan belajar mengikuti pendidikan selama 9 bulan dan pengajar praktik ini akan menjadi pendamping gitu. Pendamping ini nanti apa perannya? Membantu guru penggerak, calon guru penggerak untuk memahami modul, mempraktekkan modul, dan melakukan refleksi. Jadi makanya untuk menjadi pengajar praktek itu biasanya lebih senior dan memiliki pengalaman dalam melakukan coaching atau melatih guru yang lainnya. Sehingga tidak akan ada kendala dalam melakukan pendampingan terhadap guru penggerak. Ya, sudah jelas ya apa yang sudah disampaikan Mbak Ulfa. Dan tadi juga ada secara rinci dari materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ahmad, perbedaan antara guru penggerak dan pengajar praktik ini ya Mbak Ulfa ya. Nanti juga materi ini kita akan berikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lebih mempelajarinya lebih dalam lagi seperti itu. Baik, sebelum saya beralih ke narasumber Pak Danang dan Mas Gozi, ada satu pertanyaan yang lebih ke teknis, yaitu aplikasi. Pertanyaan dari Ibu Siti Nur Asia, saya sedang mengajar di SD, namun akun SIM PKB saya dapatkan ketika mengajar di SMA. Apakah saya bisa mengikuti program ini? Bagaimana Mas Danang ataupun Mas Gazi? Ibu ini
mendapatkan SIM PKB pada saat beliaunya mengajar di SMA, sedangkan beliau ini sekarang mengajar di SD. Apakah masih menggunakan SIM PKB yang sama? Baik, Dan apakah masih bisa mengikuti program ini dengan SIM PKB tersebut, Mas? baik, saya coba menjawab dari pertanyaan tadi, Bu. Untuk Bu Siti Nur Aisyah, dulunya mengajar di SMA ya, Bu, sekarang di SD. Iya. Nah, itu nanti bisa diupdate data dapodiknya sesuai dengan data yang terbaru, Ibu. Sehingga tetap dapat mengikuti program guru penggerak ini. Jadi awalnya beliaunya itu harus mengupdate data dapodiknya dulu ya, Mas? Benar, Ibu. Nanti setelah mengupdate data dapodiknya, lalu beliaunya baru mendapatkan akun SIM PKB-nya barunya, seperti itu kan? Bisa menggunakan akun PKB yang lama, Ibu. Nanti di-update saja dengan data yang terbaru melalui admin dapodik sekolah atau daerahnya. Ya, Nah, jadi jelas ya, nanti Bu dari Siti Nur Aisyah, dapodik ya. akan otomatis tersinkron dalam waktu 2 kali 24 jam. Makanya akun SIM itu seumur hidup kan, seumur dia kerja. Iya, Pak. Tidak jenjang nggak jadi masalah kan? Tidak masalah, Pak. Silahkan diupdate saja sesuai dengan keadaan sekarang. Masih. Ya, jadi intinya Ibu Siti Nur Aisyah, Ibu hanya mau update data dapodiknya saja ya, Ibu ya. Nanti setelah itu otomatis Ibu setelah diupdate dapodiknya, jadi Ibu masih bisa menggunakan akun SIM PKB Ibu yang sebelumnya, asalkan di data dapodiknya tersebut sudah diupdate gitu ya, Mas Danang ya. Oke, nanti Ibu tinggal praktekkan saja. Nanti kalau memang ada hal-hal yang masih bingung atau saat Ibu mendaftar, Ibu nanti kan tergabung dalam grup ya, Bu ya. Kita akan tergabung dalam grup. Nanti di grup itu mungkin Ibu akan men-share lagi hal-hal yang masih membingungkan tersebut seperti itu. Baik, sekarang saya mau beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Musakir. Nah, ini bisa dijawab juga oleh Mas Danang ataupun Mas Gozi ataupun Mbak Ulfa. Bagaimana hubungan guru penggerak dengan sekolah penggerak? Nah, walaupun kita belum menyebutkan di sini atau menjelaskan tentang sekolah penggerak, tapi kan pasti Bapak Ibu guru juga sudah banyak yang mendengar nih tentang sekolah penggerak. Kaitannya antara sekolah penggerak dengan guru penggerak seperti apa ya? Bagaimana? Apakah mau dijawab oleh Mbak Ulfa, Mas Danang, atau Pak Mamat? Dipersilakan. Ulfa silakan. Ya, sekolah penggerak dengan guru penggerak ya. Memang sekolah penggerak ini nanti baru akan di-launching tanggal 1 Februari, Mbak Emi. Gitu. Jadi yang akan menyasar 100 kabupaten. Nah, dengan guru penggerak yang sudah berjalan di 3 angkatan ini memang ada beberapa kabupaten yang baru, ada juga yang beririsan. Di dalam sekolah penggerak nanti kepala sekolahnya akan diseleksi gitu. Diseleksi sama seperti juga calon guru penggerak ini, sehingga ketika kepala sekolah itu lolos seleksi, maka di situ akan mendapatkan label sekolah penggerak. Kemudian juga pada idealnya, kondisi idealnya nanti di dalam sekolah penggerak ada kepala sekolah penggerak, ada guru penggerak. Jadi saling berhubungan pada nantinya gitu. Cuma saat ini kita sedang proses memulai. Demikian Mbak Emi. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Ya, jadi Bapak Musakir ya. Jadi sekolah penggerak ini kita belum launching ya. Jadi nanti 1 Februari dan bertahap gitu ya. Pertama ini kita masih tentang program untuk guru penggerak dan nanti akan sejalan antara sekolah penggerak seperti tadi Mbak Ulfa sampaikan, di situ juga ada kepala sekolahnya juga akan diseleksi seperti itu. Nanti kita ikutkan saja ya Pak info berikutnya untuk lebih update-nya lagi karena memang untuk sekolah penggerak ini juga kita belum launching dari Kemdikbud seperti itu. Nah ini Mbak Ulfa, kan salah satu syarat untuk mendaftar sebagai guru penggerak itu adalah minimal memiliki pengalaman mengajar 5 tahun. Nah mungkin Bapak Ivan Merdeka ini mau menanyakan kenapa sih harus alasannya 5 tahun mengajar syarat minimalnya. Seperti itu Mbak Ulfa. Iya.
Memang itu sudah melalui diskusi yang panjang ya, persyaratan 5 tahun mengajar ataupun 10 tahun menjelang pensiun gitu. Nah, untuk 5 tahun mengajar ini harapannya secara pribadi guru tersebut sudah memiliki pengalaman di kelas gitu, pengalaman bersama dengan anak-anak, kemudian mengembangkan pembelajaran, juga mengetahui ekosistem sekolah secara lebih utuh gitu. Mungkin di situ angka 5 tahun itu. Iya, jadi sudah melalui Mbak Emi. proses istilahnya penilaian bersama ya Mbak Ulfa, bahwa dalam jangka waktu 5 tahun sudah cukup matang dinyatakan bahwa Bapak Ibu guru itu sudah memahami situasi pembelajaran di sekolah dan lingkungannya gitu ya. Jadi Betul, Mbak Emi, jadi cukup bagi Bapak matang. Ibu yang sudah memiliki pengalaman yang lebih 5 tahun berasa beruntung, tapi bagi yang belum memiliki pengalaman 5 tahun juga tidak usah berkecil hati ya, masih banyak kesempatan insya Allah gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin memang kita untuk forum ini kan ada 2 waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah ya. Tapi kami yakin bahwa di wilayah waktu Indonesia Tengah, yaitu di Kalimantan Utara dan juga Kalimantan Timur, belum memasuki waktu maghrib ya. Jadi kita masih ada waktu maksimal itu 15 menit. Bapak Ibu, bagi masih ada yang ingin dipertanyakan, kami masih mempersilakan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan di dalam menu Q&A ini. Karena waktu kita masih ada 15 menit untuk mengakhiri acara ini. Dan kebetulan di wilayah Indonesia Tengah juga belum masuk waktu maghrib ya, karena di sana jam 18.28. Kalau sekarang di waktu Indonesia Barat kan 17.14 dan di waktu Indonesia Tengah 18.14, sedangkan maghrib jam 18.28. Jadi masih cukup waktu. Baik, saya melanjutkan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak atau Ibu yang mengikuti acara ini. Ya, gini, pertanyaannya terkait untuk pendaftaran di bagian kurikulum vitae. Pertanyaan ini disampaikan oleh Bapak Sinto. Bapak, Ibu, saya sudah mendaftar dan terdaftar calon guru praktik. Di info GTK untuk isi kurikulum vitae tertulis tanggal 12 Maret sedang 5 April 2021. Mohon penjelasannya. Maksudnya, apakah mungkin Bapaknya ini belum bisa mengisi, Mbak? Atau harus menunggu tanggal 12 Maret? Atau pada saat ini hanya untuk proses pendaftaran mengisi syarat-syaratnya saja? Atau seperti apa, Mbak Ulfa? Dipersilakan. Atau mungkin dari Mas Danang juga nanti dalam aplikasinya lebih diingatkan kembali, lain-lain waktunya, tanggal berapa Bapak Ibu bisa mengupload persyaratannya itu. Mungkin Bapak Ibu mungkin tadi masih ada yang terlewat untuk jadwal waktunya. Jadi kami persilakan kepada Mbak Ulfa ataupun Mas Danang untuk lebih diinfokan kembali. Ya, terima kasih Mbak Emi. Untuk sekarang kan pesertanya Bontang, Tanah Tidung, dan Ketapang ya. Dan 3 kabupaten kota ini merupakan kabupaten angkatan 3. Nah, angkatan 3 itu mulai pendaftaran kemarin tanggal 18 Januari sampai 15 Maret gitu. Cuma mungkin ada kondisi kendala teknis ya, mungkin Mas Gazi yang lebih paham. Ya, dipersilakan Mas Gazi. PKB-nya. Mas Gazi atau Mas Danang? Mas dipersilakan. Mungkin bisa disampaikan UKG-nya di kolom chat, nanti coba saya cek. Mungkin bisa dilihat nanti penyebabnya tidak bisa daftar. Mungkin jadi kalau masalahnya seperti itu, nanti para pendaftar itu mungkin harus memberikan NUPTK-nya ya Mas ya? Karena mungkin masalahnya ini tidak semua dialami seluruh pendaftar gitu ya Mas ya? Mungkin saya cek dulu melalui UKG-nya Bu. Siapa tahu UKG tersebut malah terdaftar di angkatan 4 bukan di angkatan 3. Bisa jadi seperti itu sehingga di periode saat ini belum terbuka. Oke, Pak Sinto, kalau Bapak masih mengikuti Zoom ini dan Bapak masih standby, Bapak dapat menuliskan tadi yang dimintakan oleh Mas Danang. Bapak dapat menuliskan kembali karena nanti akan di-recheck ya oleh Mas Danang secara langsung gitu. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kalau Bapak menuliskan NUPTK-nya ya Mas tadi? Nomor UKG. Oh sorry, nomor UKG-nya.
nomor UKG Bapak mohon dituliskan. Nanti bisa langsung kami cek. Seperti itu ya Pak Sinto ya. Jadi saya keep dulu ya pertanyaan dari Pak Sinto tentang SIM GPO ini yang belum bisa terbuka gitu ya. Oke, terima kasih Mas Danang. Kita berlanjut ke penanya selanjutnya. Gini, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang merasa cemas ataupun masih belum yakin nih Mbak Ulfa. Jadi ada yang menanyakan dari Pak Heni Mukhli, kegiatan Angkatan 3 ini khusus daerah Bontang Kalbar. Apakah ada kesempatan lagi bagi daerah Bontang untuk dapat mengikuti kembali guru penggerak? Seandainya mungkin Bapak ini belum mendaftarkan pada sesi yang sekarang, atau mungkin Bapak merasa andaikan kalau gagal, saya masih punya nggak kesempatan di sesi yang selanjutnya, atau kapan kira-kira akan ada untuk daerah Bontang ini akan muncul kembali seperti itu, Mbak Ulfa? Iya, makasih Mbak Emi. Jadi Bapak Ibu memang sekarang kesempatan emas yang perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Karena memang angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 itu adalah kabupaten kota yang berbeda-beda. Dan nanti juga akan digilir kabupaten kota lain di angkatan 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalaupun nanti kembali lagi itu nanti menunggu 2 tahun atau 3 tahun lagi. Jadi tidak langsung di angkatan 4 gitu. Semangat ya Pak, Bu untuk mendaftar, manfaatkan kesempatan. Ya, jadi waktunya nggak langsung berurutan ya Mbak Ulfa ya, seandainya misalnya beliau melewati saat ini dan belum tentu tahun depan untuk Kabupaten Bontang ada kuotanya seperti itu. Jadi jangan sampai terlewatkan, sayang ya Pak ya kalau terlewatkan. Oke. Di sini tadi Pak Sinto masih belum menuliskan ya. Ya masih belum menuliskan. Tidak apa-apa, nanti kita tunggu saja untuk pertanyaan yang terkait ditanyakan oleh Pak Sinto. Ya, Bapak Ibu, waktu kita masih ada kurang lebih 5 menit ya sebelum kita mengakhiri acara ini. Jadi kami masih menunggu nih Bapak Ibu nih, mumpung kita masih langsung ya bertatap muka walaupun secara virtual untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan dan kami menjawab secara langsung. Andaikan kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan, nanti Bapak Ibu dipersilakan membuka website program guru penggerak dan di sana nanti Bapak Ibu dapat mempelajari lebih dalam lagi, membuka menu pertanyaan dan dipelajari secara detail. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kami memberikan informasi kalau andaikan waktu kita sangat terbatas dan tidak cukup waktu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Dan di sini sudah ada penanya selanjutnya Mbak Ulfa, Mas Danang dari Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati dari SDIT Yabis menanyakan, saya sudah lama mendaftar dan saat ini jika saya buka SIM PKB dan masuk di portal guru penggerak, akan muncul pilihan setelah saya sudah pilih dan simpan, maka otomatis akan muncul tampilan untuk mengisi CV dan esai. Oh, jadi maksudnya kalau Bu Nur Hayati sudah mendaftar, dan setelahnya ini ada muncul pesan, saya sudah memilih dan menyimpan, maka otomatis akan muncul tampilan untuk mengisi CV dan esai. Nah, mungkin Mas Danang bisa menjelaskan kembali. Tadi kan Mas Gazi kan sudah menjelaskan step by step-nya ya pada saat kita membuka aplikasi guru penggerak ini dari awal. Nah, mungkin Ibu ini masih bingung step by step-nya seperti apa, Mas? Mohon informasikan kembali, Mas Danang. Baik, terima kasih Bu Emi. Nah, setelah memilih daftar tadi, menemui halaman untuk mengisi CV dan isai ya Ibu Nur Hayati. Nah, itu nanti silahkan dilanjutkan untuk mengisi CV dan isainya sesuai yang sudah didemokan oleh Mas Gazi tadi. Mungkin begitu Bu Emi. Atau mungkin di-sharing lagi, Mas? Oh, iya, paparannya agar Ibunya lebih jelas. Atau Mas Danang mau menyampaikan secara lisan tapi mau di-sharing juga agar lebih jelas untuk step by step-nya. Saya coba dulu. Mau ditunggu. Waalaikumsalam. Thank you. Mungkin Ibu ini mendaftar yang waktu angkatan 2 ya, Bapak? Bukan angkatan 2 ya? Untuk ibunya ya, Bapak? Ya, mungkin. Kan udah beliau bilang sudah itu waktu angkatan 2, beliau mendaftar karena waktu itu dibuka juga untuk angkatan 3-nya. Iya, betul mungkin Pak. Kalau sudah mendaftar di angkatan 2, jatah angkatan 3 ini bisa buka lengkapi data lagi ya Mas Danang ya? Bisa melakukan riset, Ibu.
Oh, riset. Bukan Mungkin coba melanjutkan ya? saya share screen Bu ya. Iya. Mas Danang itu udah ada nomor UKG-nya Pak Cinto. Iya, sedang dicek. Oke. Nah, lihat share screen saya Bu ya. Iya, terlihat Mas. Nah, tadi kan di awal sudah daftar, mungkin tahapnya di sini. Tunggu. Nah, di awal akan ada tombol daftar, silahkan diklik pada tombol daftar sekarang. Nah, mungkin tadi sudah memilih sebagai calon peserta pendidikan guru penggerak angkatan 3. Kalau sudah silahkan diklik, kemudian centang pada saya mengerti dan siap mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program guru penggerak. Kemudian klik daftar. Mohon ditunggu sebentar Ibu. Masih terkendala koneksi sepertinya. Ya, sepertinya Bu Nurhayati tadi sepertinya ingin menyampaikan pengalamannya secara pribadi kalau beliau ternyata bisa seperti itu ya. Tapi mungkin ini Mas Danang akan coba mendemokan kembali untuk Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin tadi terlewat. Jadi Mas Danang langsung saja mendemokan, tidak apa-apa. Mungkin kalau yang Pak Sinto tadi kan masih ada trouble di akunnya ya. Jadi bisa membuktikan. Sedangkan kalau Bu Nurhayati sudah bisa seperti itu Mas Danang. Mau ditunggu, sepertinya koneksi saya sedikit bermasalah. Nah, mungkin Bu Nurhayati tadi sudah berhasil mendaftar, sehingga muncul menu CV dan juga esai. Nah, selanjutnya adalah mengisikan CV dan juga mengerjakan esainya. Mungkin begitu, ya. Bu Eni. Berarti Bu Nurhayati sudah berhasil untuk yang pertamanya tinggal memulai untuk melengkapi CV-nya. Kalau tadi Pak Sinto, Bapak jangan lupa untuk mengupdate dapodik Bapak seperti itu ya Mas Danang ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Waktu kita tinggal menit lagi ya, tidak terasa ya. Tapi ini saya sangat sayang kalau tidak menyampaikan pertanyaan ini, walaupun sudah di menit terakhir. Masih ada Ibu yang bertanya dan kami memberikan jawabannya. Nah, ini pertanyaan ini disampaikan untuk teman-teman dari DPTK Dikdos. Nanti Mbak Ulfa mungkin bisa mewakilkan menjawab. Dari Bapak Iba Fauzi. Maaf Bapak Ibu, berapa kuota atau jumlah CGP yang dibutuhkan dalam setiap kabupaten? Seperti itu. Nah, mungkin Bapaknya ini ingin tahu apa ya kuotanya dalam arti mungkin kalau ada kurang, sarannya untuk pendaftaran selanjutnya apakah masih bisa? Walaupun tadi Mbak Ulfa sudah menyampaikan ya, cuma hanya ingin tahu saja kira-kira kuotanya itu bagaimana Mbak Ulfa gitu. Iya, Mbak Emi, secara normatif kuota itu per kabupaten 50 orang per kabupaten. Cuma nanti akan disesuaikan dengan jumlah sekolah yang ada di kabupaten tersebut, gitu. Jadi rasio dengan jumlah sekolahnya ya Mbak ya? Iya. Jadi intinya gini aja, tugas Bapak Ibu tidak perlu khawatir harus berapa sih kuotanya dari setiap kabupaten kota, tapi Bapak Ibu silakan mendaftar dan memberikan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dan jawaban Bapak Ibu yang terbaik, intinya seperti itu saja ya. Untuk urusan kota itu urusan kami dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota karena rasionya itu terkait dengan jumlah sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kan kalau Bapak Ibu terpilih itu pasti akan memberikan satu yang sangat luar biasa dan pengalaman yang sangat baik sekali untuk Bapak Ibu sendiri, seperti itu ya, Pak Fauzi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.27 dan mendekati pukul 17.30, kita tinggal 3 menit, tapi di akhir acara ini kan nanti kami juga akan menyimpulkan semua bahan pertanyaan dan juga menyampaikan info-info terkait langkah selanjutnya.
Jadi sesi untuk diskusi kita sudah akhiri sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan di menu Q&A untuk wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Botang, dan Kabupaten Tanah Tidung ya. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasinya juga. Bapak Ibu telah mengikuti acara ini, sosialisasi tentang guru penggerak ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus bersemangat dan jangan down dulu nih, belum di awal-awal jangan kita sudah pesimis, tapi kita harus optimis ya. Bapak Ibu bahwa yakin insya Allah bisa mengikuti untuk program guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, dan kami mengingatkan juga bahwa Bapak Ibu jangan lupa untuk join ke dalam WhatsApp grup kami dan Telegram untuk calon guru penggerak ya. Tadi sudah dituliskan oleh teman-teman tim teknis atau panitia di dalam menu chat. Nanti Bapak Ibu tolong join di bagian kabupaten mana per kabupaten kotanya. Nanti Bapak Ibu itu akan lebih memberikan mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa mempelajari dari website yang sudah ada di kami ya. Jadi hal-hal yang masih bingung, banyak informasi atau banyak cara yang Bapak Ibu dapatkan seperti itu. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami mempersilakan apakah ada Mbak Ulfa atau Mas Hadi atau Pak Mamat akan arahan penutupan yang akan disampaikan. Bagaimana Bapak? Ulfa. Mbak Ulfanya belum join kembali Pak. Atau langsung dengan Pak Mamat? Oke. Baik, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak dan Ibu dari Kabupaten Ketapang, Kota Bontang, dan Kabupaten Tidung. Kami atas nama Direktur serta Bapak dan Ibu Guru di daerah 3 kabupaten dan 1 kota, kami atas nama Direktorat mengucapkan terima kasih atas diskusinya ini, atas kehadirannya dalam diskusi ini, sehingga membuat kami lebih optimis lagi bahwa Bapak dan Ibu di daerah 3 kabupaten ini bisa berduyun-duyun untuk mengikuti program guru penggerak ini. Perlu diingat bahwa program guru penggerak ini mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan antara TK, SD, SMP maupun SMA. Silahkan mendaftar, silahkan bersaing, karena tidak ada hal-hal titipan-titipan yang jelas. Menurut seleksi yang terbaik adalah yang bisa lolos. Sehingga Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan hal-hal seperti begitu. Sekali lagi, kami atas nama Direktorat ucapkan terima kasih. Akan diharapkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu dari Dinas untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada guru-guru di wilayahnya, baik pada calon guru penggerak maupun calon pendamping guru penggerak, sehingga Bapak dan Ibu bisa memenuhi kuota. Jangan sampai nanti pengalaman di angkatan 1 tidak terjadi lagi, karena di pengalaman di angkatan 1 ada peserta guru penggerak tapi pendampingnya kurang. Harapan kami seperti hal itu jangan sampai terjadi lagi. Nah, dengan harapan tersebut maka kami mohon lagi untuk Bapak Ibu dari Dinas untuk memotivasi dan mendorong para gurunya untuk mendaftar. Dan juga kepada Bapak Ibu guru, jangan pesimis dulu lah. Kami dengan pengalaman kemarin Bapak Ibu mengikuti tes, makanya Bapak Ibu akan bertambah wawasan bahwa ternyata tesnya ini tidak seperti biasanya. Bahwa tesnya ini adalah benar-benar tes yang bisa mengetes kemampuan kita dari mulai manajemen, dari mulai pengalaman Bapak dan Ibu dalam melaksanakan tugas dan sebagainya. Maka dari itu sekali lagi, mari kita optimis untuk program guru penggerak dalam melaksanakan guru penggerak Merdeka Belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad yang telah memberikan arahan penutupan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan kita sudah di akhir acara. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan semangat selalu untuk Bapak Ibu guru untuk mendaftar program guru penggerak. Saya atas nama Emi Fitriani yang mewakilkan teman-teman yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pelaksanaan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Danang, Pak Mamat, Pak Romi, Mbak Ulfa, Mas Hadi. Terima kasih semuanya. Nah, baik, Bapak Ibu yang hadir di Zoom, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief.